Tugas koneksi antar materi modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik bersama saya Katarina Taurutubun SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru diperoleh. Jadi, pada modul 2.3 ini, saya belajar tentang supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi akademik setiap pendidik yang ada di sekolah. Pendekatan coaching memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yang di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama, praobservasi atau perencanaan, 2. Observasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga, pasca observasi atau tindak lanjut. Saya sangat termotivasi untuk menerapkan prinsip coaching karena dapat membantu murid maupun rekan sejawat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 2. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Jadi sebelum mempelajari modul ini lebih dalam, awalnya saya merasa cemas. Mengapa demikian? Karena saya merasa bahwa modul ini memiliki materi yang sulit dan saya tidak mampu untuk mempraktekannya. Tetapi setelah mempelajari modul ini lebih dalam lagi, maka saya sangat merasa bahagia karena ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, maka kita dapat menemukan solusi dengan menerapkan coaching. 3. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Menurut saya yang sudah baik, yaitu saya mendapatkan pemahaman tentang materi coaching dan langsung mempraktekannya dengan teman CGP yang lain. Dan di situ saya berperan sebagai coach, dan juga sebagai pengamat. Yang keempat, yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Ya, menurut saya yang perlu diperbaiki yaitu dengan meningkatkan kompetensi menjadi seorang coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri. Jadi, menurut saya, terhadap kompetensi harus mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. B.
Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Di sini ada pertanyaan kritis. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Jadi prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai penilaian guru saja, tetapi sebagai peningkatan akademik guru agar tidak melakukan observasi kelas saja, tetapi adanya percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru tersebut. Sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh guru tersebut. 2. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi. Jadi coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh agar terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka, guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya kognitif atau pengetahuan, tetapi juga karakter sosial emosional dari murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru dalam kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Di sini saya menggunakan tingkat sekolah. Tantangannya itu menyeragamkan pemahaman coaching dalam supervisi akademik bagi warga sekolah. Di sini, di mana warga sekolah mereka berpikir bahwa supervisi akademik ini hanya penilaian rutin yang dilakukan oleh pengawas maupun kepala sekolah. Jadi ketika mendapat informasi bahwa akan diadakannya supervisi, maka mereka merasa bosan dan juga memiliki raut wajah yang kurang menyenangkan. Tetapi sebenarnya supervisi akademik ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan tersebut. Jadi di sini alternatif solusi yang harus dilakukan yaitu pada rapat dewan guru harus dilakukan sosialisasi bagi warga sekolah sehingga mereka memiliki satu pemahaman tentang makna supervisi yang baik. Yang kedua, memperlihatkan video-video coaching supervisi akademik bagi warga sekolah sehingga mereka lebih memahami lebih dalam lagi. C. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Jadi, saya pernah disupervisi baik klinis maupun kelas yang dilakukan oleh pengawas maupun juga kepala sekolah. Tetapi supervisi yang dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban mereka saja. Karena supervisi yang dilakukan
ini biasanya tidak adanya praobservasi, dan juga supervisi ini biasanya dilakukan secara terprogram dan juga dilakukan secara mendadak. Dan ketika supervisi ini selesai, maka akan dilakukan refleksi atau melihat apa yang masih kurang dalam diri. Kadang bahasa yang dikeluarkan ini juga menyinggung perasaan. Jadi, yang kedua, penerapan di masa mendatang. Yang pertama, harus mengetahui tentang langkah-langkah supervisi yang baik. 2, meningkatkan kompetensi akademik guru dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga bahasa yang disampaikan pada saat refleksi itu bahasa yang baik sehingga bisa meningkatkan semangat guru dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki. 3 konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, kaitan proses coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, seperti kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Jadi melalui proses coaching yang dilakukan guru sebagai coach dengan murid sebagai coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan dasar proses pembelajaran agar mengembangkan minat, bakat, dan potensi murid. Maka akan terwujud pembelajaran yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Kaitan proses coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang pengendalian emosional di dalam diri, meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional mendukung proses coaching, dan proses coaching sangat diperlukan pemahaman pembelajaran sosial emosional. Karena melalui pembelajaran sosial emosional, maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuh dalam proses coaching dan mendengar dengan rasa. Terima kasih.